Oke, baik, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik, jadi pada pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai supply chain management. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke video saya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Tobing, NIM 2110417317 dari kelas M1, jurusan manajemen, dan dosen pengampunya itu Bapak Adi Mursalin SEMM. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, jadi di sini manajemen rantai pasok atau supply chain management itu adalah sebuah sistem yang terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari satu pemasok kepada pelanggan. Nah, jadi adapun yang tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai pasok adalah untuk memaksimalkan nilai dan profit yang dihasilkan secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lanjut pada supply chain ya. Nah, untuk supply chain ini, untuk pengenalan lebih mendalamnya nih, apa sih sebenarnya itu supply chain itu? Jadi supply chain ini juga sering disebut SCM atau menjadi bidang yang sangat penting ya dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan ya. Dalam 2 dekade terakhir ini semakin banyak juga perusahaan yang sadar akan penting SCM ini sehingga banyak yang mengimplementasikannya. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan SCM itu sendiri. Apa sih tujuan SCM itu sendiri atau supply chain management itu? Ada beberapa tujuan yang menggunakan SCM, yang dimana yang paling dasar itu adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Nah, selain itu ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, dan mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespons masalah tersebut. Nah, manajemen berisiko lainnya juga dan lain sebagainya. Kemudian agar bisa menjadi pemegang dan pemenang dalam rantai pasokan, terpenting itu bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun juga berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari supply chain management yang terpenting untuk diperhatikan ya. Fungsi yang pertama ini adalah SCM secara fisik, yang dimana fungsi dari SCM ini adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya fisik yang berupa biaya material. Nah, kemudian biaya penyimpanan, biaya yang khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi lanjutan daripada SCM ini adalah sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Kemudian fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Nah, kemudian proses daripada supply chain management ini, ada beberapa proses dalam supply chain management yang wajib dilalui, yang dimana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen, dan dari konsumen untuk dikembalikan atau retur produk. Kemudian layanan daur ulang dan juga pembuangan. Kemudian proses selanjutnya adalah arus informasi, yang dimana arus ini juga akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen. Informasi yang perpindahan barang, kemudian dan juga ada update status barang, apakah sudah terkirim atau belum. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran alur, pengkreditan, penjadwalan pembayaran, sampai dengan persetujuan kepemilikan. Kemudian alur informasi yang akurat ini juga bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efektif dan efisien. Dalam SCM ini ada beberapa pemain di rantai pasokan yang terlibat, yaitu supplier, manufakturer, distributor, retail, outlets, dan juga customer. Nah, kemudian ada strategi daripada SCM. Ada 2 strategi yang bisa kita lakukan untuk membangun SCM yang baik. Nah, kemudian yang pertama itu adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini juga sangat penting, yang dimana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik itu akan membatasi jumlah pemasok, yang dimana hanya pemasok ini memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Nah, kemudian strategi terakhir yang itu adalah meningkatkan respons pelanggan agar
agar tetap kompetitif. Ya, kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Jadi untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya ini adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih tepat, yang dimana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Nah, oke, jadi sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.